Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Saputra dengan NPM 21140710042 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem injeksi pada motor diesel. Pertama-tama, apa sih motor diesel itu? Motor diesel atau biasa yang disebut motor mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Nah, jadi motor diesel ini menggunakan kompresi yang sangat tinggi sehingga dihasilkan panas, kemudian disemprotkan oleh injektor yang menyemprotkan butiran halus bahan bakar sehingga terjadi sebuah ledakan yang dapat menggerakkan piston. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Nah, ini tadi mesin diesel ini menggunakan panas kompresi, jadi tidak membutuhkan busi atau pemanas pembantu, kecuali pada jenis-jenis motor diesel yang yang memiliki bentuk khusus. Nanti akan saya jelaskan. Prinsip kerja motor diesel. Prinsip kerja pertama, pada mesin diesel, hanya udara bersih yang dihisap dan dikompresikan. Jadi, udara bersih itu dihisap melalui intake, kemudian dikompresikan oleh piston, sehingga mencapai tekanan 15-40 bar, dan suhunya naik menjadi 700-900 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu yang tinggi, kemudian bahan bakar disemprotkan. Bahan bakar disemprotkan oleh injektor, sehingga menjadi butiran-butiran halus. Setelah disemprotkan ke dalam ruang bakar, terjadilah pembakaran, sehingga pembakaran tersebut menghasilkan ledakan yang dapat menggerakkan piston. Prinsip kerja yang kedua, ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar, yaitu ada injeksi langsung dan injeksi tidak langsung. Untuk injeksi langsung, di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar yang telah dikompresikan, udaranya telah dikompresikan pada akhir langkah kompresi. Udara yang tertekan itu menerima pusaran cepat sehingga suhu dan tekanannya naik. Bahan bakarnya cepat menguap dan menyala dengan sendirinya setelah disemprotkan. Jadi dengan panas yang begitu tingginya, kemudian disemprotkan bahan bakar halus secara langsung, itu akan langsung menimbulkan ledakan di injeksi langsung. Yang kedua, ada injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar yang disemprotkan oleh injeksi nozzle masuk terlebih dahulu ke kamar depan atau pre-combustion chamber. Nah, di injeksi tidak langsung ini biasanya membutuhkan bantuan busi, karena pada injeksi tidak langsung ini kan menggunakan ruang tambahan, yaitu kamar depan, sehingga untuk mencapai panasnya itu agak sedikit lebih lama. Jadi dibutuhkanlah busi untuk membantu pemanasannya, agar panasnya itu lebih stabil. Kemudian udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakarannya. Prinsip kerja yang ketiga, pada sistem bahan bakar mesin diesel, feed pump menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar. Nah, jadi yang pertama menghisap dari tangki itu adalah priming pump. Kemudian priming pump itu diteruskan oleh feed pump. Feed pump itu menekan ke pompa injeksi. Jadi priming pump disedot oleh priming pump, kemudian ditekan, dimasukkan ke pompa injeksi oleh feed pump. Bahan bakar disaring oleh full filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh water sedimenter sebelum dialirkan ke pompa injeksi. Dari pompa injeksi selanjutnya melalui pipa injeksi bahan bakar dialirkan ke injektor untuk diinjeksikan ke ruang bakar. Jadi priming pump, kemudian feed pump, terus melalui saringan bahan bakar, kemudian masuk ke pompa injeksi, kemudian dari pompa injeksi ke nozzle kemudian disemprotkan ke ruang pembakaran.
ada dua tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yaitu pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Perbedaan dari dua jenis ini yaitu untuk pompa injeksi inline, plunger pada pompa injeksinya itu bergerak secara segaris. Kemudian untuk pada tipe distributor ini, plungernya bergerak secara memutar dalam pompa injeksinya. Berikut ini adalah tampilan pompa injeksi inline. Ya, rangkaiannya pertama itu dari tangki, kemudian full line, kemudian masuk ke feed pump, kemudian ke pipa injeksi, kemudian ke nozzle, ruang bakar, dan terakhir masuk ke ruang pembakaran. Nah, ini adalah rangkaian sistem injeksi pada pompa jenis distributor. Untuk komponen-komponennya, yang pertama itu adalah saringan bahan bakar. Di sini saya akan membahas saringan bahan bakar pada tipe distributor terlebih dahulu. Saringan bahan bakar untuk pompa injeksi tipe distributor kebanyakan digabung dengan priming pump dan water sedimenter. Jadi, saringan bahan bakarnya itu atau filternya itu menjadi satu pada priming pump di bagian atas dan water sedimenter di bagian bawah. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran dari bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu disaring dulu, difilter. Priming pump ini selain berfungsi untuk menyedot dari tangki, dia juga itu berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar atau bleeding, atau udara yang ikut tersedot dari tangki itu dikeluarkan dulu oleh priming pump. Sedangkan water sedimenter itu berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Nah, seperti yang kita ketahui, berat jenis minyak dan air kan berbeda. Jadi minyak itu pasti akan berada di atas air. Bila tinggi air dan pelampung naik melebihi batas tertentu, maka magnet yang ada pada pelampung akan menutup red switch dan menyalakan lampu indikator pada meter kombinasi untuk memperingatkan pengemudi bahwa air telah terkumpul pada water sedimenter. Nah, jadi berdasarkan prinsip massa jenis tadi kan air kan ada di bawah. Kemudian kalau di dalamnya water sedimenter itu kan terdapat pelampungnya itu kalau airnya semakin banyak kan pelampungnya akan semakin tinggi. Nah, jika tinggi airnya itu sudah melebihi batas tertentu, maka magnet yang ada di pelampungnya kan air naik, pelampung juga ikut naik. Jadi pelampung yang sudah melewati batas itu akan mengirimkan sinyal. Pelampung itu akan menutup red switch dan menyalakan lampu indikator pada meter kombinasi untuk memperingatkan pengemudi. Water sedimenter ini mempunyai kran di bawahnya, dan air dapat dikeluarkan dengan membuka kran dan menggerakkan priming pump. Jadi untuk mengeluarkan air dari water sedimenter ini, kran di bawahnya itu dibuka dahulu, kemudian priming pump-nya itu ditekan-tekan sampai airnya terkuras habis. Berikut gambarnya nih. Ini gambar filter solar, filter bahan bakar untuk tipe distributor. Dia priming pump-nya, filter, dan water sedimenternya menjadi satu. Priming pump itu yang di bagian atas itu, kemudian filternya itu yang bagian tengah yang ada kayak kertas saring-saringnya itu, dan water sedimenternya itu yang bagian bawah, yang di bawahnya itu ada kerannya itu. Kemudian saringan bahan bakar untuk tipe inline. Pada pompa injeksi tipe inline menggunakan filter dengan elemen terbuat dari kertas, atau biasanya kita mengenalnya dengan kertas saring. Pada bagian atas filter body terdapat sumbat ventilasi udara yang digunakan untuk mengeluarkan udara. Nah, ini sistemnya sama seperti priming pump pada distributor tadi itu. Dia berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu.
yang turut kesedot itu masuk ke dalam filter. Kemudian priming pump pada injeksi tipe inline 1 unit bersama feed pump dan dipasangkan pada bodi injeksi. Jadi untuk yang tipe inline ini feed pump dan priming pumpnya itu menjadi satu bagian, tapi filter bahan bakarnya itu terpisah. Ini saya ada gambarnya. Ini gambarnya. Yang biru itu filter bahan bakarnya, dan yang bagian atas itu full bodinya. Untuk yang tipe ini kan bisa dilepas pada bagian filter solarnya. Jadi untuk penggantiannya itu lebih mudah. Kita tinggal mencari filter solarnya aja kalau untuk mengganti filter solar pada jenis yang inline ini. Kemudian ada feed pump. Feed pump ini berfungsi untuk menekan bahan bakar ke pompa injeksi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, priming pump itu menyedot bahan bakar dari tangki, kemudian diteruskan oleh feed pump itu ditekan masuk ke dalam pompa injeksi. Selanjutnya ini gambarnya feed pumpnya. Kemudian pompa injeksi. Pompa injeksi pada mesin tipe distributor. Pada pompa injeksi tipe distributor ini, pertama-tama bahan bakar disaring oleh filter dan water sedimenter dan ditekan oleh feed pump tipe fan yang mempunyai 4 fan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, untuk tipe distributor ini filter solar, water sedimenter, dan priming pump itu menjadi satu bagian. Kemudian ditekan oleh feed pump masuk ke dalam pompa injeksi. Pump plunger bergerak lurus bolak-balik sambil berputar karena adanya gerakan dari drive shaft, cam-plate, plunger spring, dan lain-lain. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada saat pertama, perbedaan pompa injeksi tipe distributor dan tipe inline adalah di gerakan plungernya. Untuk yang tipe distributor ini, gerakannya itu berputar. Sedangkan pada tipe inline, gerakannya itu segaris. Gerakan plunger menyebabkan naiknya tekanan bahan bakar dan menekan bahan bakar melalui delivery valve ke injection nozzle. Jadi bahan bakarnya itu ditekan masuk ke dalam injeksi nozzle. Mechanical Geoformer berfungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan oleh nozzle dengan menggerakkan spill ring sehingga mengubah saat akhir langkah efektif plunger. Jadi kapasitasnya itu diukur dahulu oleh Mechanical Geoformer supaya kapasitas bahan bakar yang masuk itu tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Berikut ini gambarnya untuk pompa injeksi tipe distributor. Nah, untuk pompa injeksi tipe inline, feed pump menekan bahan bakar dari tangki, kemudian dimasukkan ke filter bahan bakar, lalu diteruskan ke pompa injeksi. Pompa injeksi tipe inline mempunyai cam dan plunger yang jumlahnya sama dengan jumlah silinder pada mesin. Cam menggerakkan plunger sesuai dengan firing order mesin. Gerak lurus bolak-balik dari plunger ini menekan bahan bakar dan mengalirkannya ke injeksi nozzle melalui delivery valve. Nah, ini tadi untuk tipe inline ini bergeraknya itu bergerak secara lurus atau segaris. Kemudian dari sini itu dialirkan ke injeksi nozzle melalui delivery valve. Dimasukkan ke dalam injeksi nozzle ini sama seperti yang tipe distributor tadi itu ya, ditekan oleh plunger ini, kemudian masuk ke injeksi nozzle. Delivery valve berfungsi untuk menjaga tekanan pada pipa injeksi dan menghentikan injeksi dengan cepat. Plunger dilumasi oleh bahan bakar dan camshaft oleh oli mesin. Governor mengatur banyaknya bahan bakar yang disemprotkan oleh injeksi nozzle dengan menggeser kontrol rack. Nah, ini sama seperti tadi, governor ini berfungsi untuk mengatur kapasitasnya atau banyak sedikitnya bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injeksi nozzle supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke, selanjutnya ini gambar dari pompa injeksi
tipe inline. Nah, kita masuk ke injeksi nozzle. Injeksi nozzle ini terdiri atas nozzle body dan needle. Injection nozzle berfungsi untuk menyemprotkan dan mengabutkan bahan bakar antara nozzle body dan needle. Jadi di injeksi nozzle ini terdapat dua komponen, yaitu nozzle body dan needle. Injeksi nozzle ini memiliki lubang dengan ukuran tertentu atau toleransi tertentu, yaitu sekitar 1/1000 mm atau 1/40 in. Karena itu, kedua komponen itu dalam proses penggantiannya harus secara bersama-sama. Karena kalau hanya diganti salah satu komponen, misalkan kita hanya mengganti nozzle body dan kita tidak mengganti needle, alhasil rasio atau toleransi dari injeksi nozzle itu berbeda, dari yang seharusnya 1/1000 entah jadi berapa, karena kan untuk yang komponen lama pasti ada aus akibat dari bahan bakar yang terus disemprotkan, itu kan menyebabkan injeksi nozzle-nya aus. Jadi pasti ada selisih lubangnya, tidak presisi 1/1000 mm. Jadi kita harus mengganti keduanya agar tetap presisi perbandingannya itu 1/1000 mm atau 1/40 in. Berikut gambarnya. Injeksi nozzle sebelum penginjeksian. Nah, ini proses kerjanya injeksi nozzle. Pada saat sebelum penginjeksian, bahan bakar yang bertekanan tinggi mengalir dari pompa injeksi melalui saluran minyak pada nozzle holder menuju ke oil pool pada bagian bawah nozzle body. Jadi setelah ditekan oleh pelanggar dari pompa injeksi, bahan bakar itu masuk ke injeksi nozzle ini pada tekanan yang tinggi. Dan tekanan itu dijaga oleh komponen tadi itu, governor rack itu. Tekanan dijaga agar tekanannya tetap segitu, tekanannya tidak berubah. Kemudian pada saat penginjeksian bahan bakar, bila tekanan bahan bakar pada oil pool naik, ini bagian ujung bawah itu, ini akan menekan permukaan ujung needle. Bila tekanan ini melebihi kekuatan pegas, maka nozzle needle akan terdorong ke atas, atau istilahnya itu secara gampang itu nozzle needle itu jepret ke atas dan menyebabkan nozzle itu menyemprotkan bahan bakar. Karena nozzle needle ini kan jepret ke atas sehingga membuka lubang nozzle dan menyebabkan nozzle itu menyemprotkan bahan bakar halus berupa butiran-butiran. Pada akhir penginjeksian, bila pompa injeksi berhenti mengalirkan bahan bakar, tekanannya udah habis, udah kosong, dan pressure spring mengembalikan nozzle ke needle ke posisi semula dan menutup saluran bahan bakar. Jadi kalau sudah nggak ada tekanannya turun, spring itu mengembalikan nozzle ke posisi semula, yaitu diturunkan lagi dan menutup saluran atau lubang bahan bakarnya itu. Bagian bahan bakar yang tersisa antara nozzle dan needle, nozzle needle dan nozzle body melumasi semua komponen dan kembali ke overflow pipe. Kemudian komponen selanjutnya adalah busi pemanas. Bila mesin diesel dihidupkan dalam keadaan dingin, ruang bakarnya masih dalam keadaan dingin dan tekanan udara kadang-kadang panasnya kurang untuk membakar bahan bakar sehingga mesin sukar dihidupkan. Nah, masalah ini biasanya terdapat pada mesin yang menggunakan tipe injeksi tidak langsung, karena injeksi pada mesin yang menggunakan tipe injeksi tidak langsung ini membutuhkan ruang tambahan atau auxiliary chamber. Hal ini disebabkan karena luas area bahan bakar yang besar. Dengan alasan ini diperlukan busi pijar pada ruang bakar mesin diesel tipe ruang tambahan. Nah, karena memiliki ruang yang lebih besar, pada saat pertama kali dihidupkan, ini kan akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Nggak cukup kalau hanya ruang bakarnya itu masih dalam keadaan dingin atau pertama kali dihidupkan itu panasnya masih kurang panasnya. Sehingga dibutuhkan busi untuk mencapai panas tertentu sehingga
bahan bakar yang disemprotkan oleh injeksi itu dapat terbakar secara langsung. Arus listrik dialirkan ke besi pijar sebelum dan selama mesin dihidupkan untuk memanaskan ruang bakar. Dengan demikian, dapat diatur temperatur udara yang dikompresikan pada tingkat yang cukup tinggi. Sebagian besar sistem injeksi langsung tidak mempunyai besi pijar. Karena itu tadi, pada sistem injeksi langsung itu kan ruangannya kan hanya ruang pembakarannya kan hanya hanya segitu aja, lebih kecil dari ruang pembakaran pada tipe yang injeksi tidak langsung, sehingga kompresi kompresi pertama pertama pada saat menghidupkan mesin itu sudah cukup untuk menghasilkan panas untuk membuat pembakaran pada ruang bakar. Di area yang dingin, temperatur udara luar kadang-kadang sangat rendah dan mesin sukar dihidupkan. Dengan alasan ini, beberapa mesin diesel dilengkapi dengan intake air heater yang berfungsi untuk menaikkan temperatur udara masuk. Ini biasanya untuk mesin-mesin yang di Eropa yang mempunyai musim dingin. Berikut gambarnya. Pengertian penggantian saringan bahan bakar. Ini kita masuk ke perawatan komponen-komponen injeksi sistem diesel ya. Untuk penggantian saringan bahan bakar, ini khususnya untuk yang tipe inline, karena kan untuk tipe inline full body dan filternya kan terpisah, sedangkan distributor itu kan tergabung oleh priming pump dan water sedimeter. Untuk yang tipe inline ini, pertama-tama menurunkan saringan solar yang bekas dengan memutar berlawanan arah jarum jam menggunakan kunci saringan, atau kalau kita tidak memasang yang terlalu kencang itu bisa menggunakan tangan biasa, bisa biasanya. Yang kedua, bersihkan permukaan atasnya agar saringan yang baru dapat dipasang dengan sebaik-baiknya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di permukaan atasnya itu dibersihkan dulu supaya nanti pada saat pemasangannya itu lebih mudah. Yang ketiga, oleskan oli mesin pada o-ring. Ini nggak harus sih sebenarnya, tapi cuman agar pemasangan lebih gampang ini dioleskan oli dulu. Yang keempat, isi solar ke dalam saringan yang baru untuk memudahkan buang angin. Jadi filter bahan bakar yang baru itu dimasukkan solar terlebih dahulu supaya di dalam filternya itu sudah ada solar. Jadi kemudian kalau kita menstart mobilnya itu langsung V4 itu langsung menekan solar dari filter itu langsung ke pompa injeksi. Yang kelima, pasang dengan memutar saringan solar sampai o-ringnya terpasang dengan baik. Hati-hati jangan sampai solarnya tumpah. Kalau solarnya tumpah, nanti akan terdapat ruang kosong di dalam filternya itu kan. Jadi ada angin nanti yang masih masuk di filter itu. Tapi nggak masalah kalau masih ada angin yang masuk, karena kan kita masih bisa membuangnya melalui priming pump. Dengan cara menekan priming pumpnya itu kan nanti kita kan dapat membuang angin dalam filter bahan bakarnya itu. Gunakan kunci saringan untuk mengencangkan lagi antara 1/3 sampai 2/3 putaran. Dan yang terakhir, operasikan pompa tangan untuk mengeluarkan anginnya dari saluran bahan bakar. Nah ini kalau kita tidak mengisi penuh kan masih ada anginnya. Nah, kita bisa mengeluarkannya melalui cara ini dengan cara menekan-nekan terus pompa tangannya atau priming pumpnya itu. Oke, yang kedua, prosedur buang angin pada sistem bahan bakar. Yang pertama caranya adalah kendorkan baut membuang angin pada pompa injeksi. Kemudian pompalah pompa tangan sampai solar beserta anginnya keluar. Ini caranya seperti sama tadi, seperti yang penggantian filter bahan bakar tipe inline tadi. Tekan-tekan terus pompa tangannya. Yang terakhir, kencangkan kembali baut pembuang anginnya. Kalau semua angin dan solarnya itu sudah keluar secara maksimal. Dan selanjutnya hidupkan mesin, putar mesin sampai 10 detik atau sampai mesin hidup. Apabila mesin tidak hidup dalam waktu 10 detik, ulangi langkah-langkah tadi pada penggantian saringan bahan bakar. Ulangi langkah nomor 7. Nih,
dipompa terus sampai anginnya itu habis, sampai sampai penuh solarnya itu di filter. Kemudian ada prosedur buang angin pada pre-full filter. Lampu indikator volume air pada meter kombinasi akan menyala apabila ketinggian air dalam water sedimenter melebihi batas spesifikasinya. Keluarkan air dan benda asing dari water sedimenter dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, letakkan ujung selang plastik, letaknya di bawah drain plug ke dalam penampung. Yang kedua, kendorkan tutup pembuang udara dan tutup pembuang air, kemudian buanglah airnya. Yang ketiga, setelah airnya dibuang, kencangkan kembali tutup pembuang udara dan tutup pembuang air. Kemudian, operasikan pompa tangan pada pompa injeksi untuk membuang angin pada saluran bahan bakar. Dan yang terakhir, setelah menghidupkan mesin, periksa lagi apakah ada kebocoran solar pada drain plug. Dan yang terakhir, pemeliharaan atau servis nozzle pengabut. Yang pertama, gunakan nozzle tester untuk memeriksa tekanan awal nozzle. Spesifikasi besarnya tekanan awal dapat dilihat pada buku manual. Apabila tekanan nozzle di atas atau di bawah tekanan spesifikasinya, nozzle harus di-setel atau diganti. Tapi lebih disarankan untuk diganti ya. Karena kalau hanya karena di-setel itu biasanya karena umur atau jangka waktu pakainya, biasanya itu akan ada kelebihan nilai rasio toleransi nozzle ya. Dari yang awalnya 1/1000 akan membesar jadi 1/sekian gitu. Yang kedua, periksa kondisi pengabutan. Jika kondisi pengabutan tidak baik, nozzle harus di-setel atau diganti. Nah ini tadi pengabutan itu juga termasuk salah satu langkah yang penting. Untuk itu harus diperhatikan betul juga ini servis nozzle ini. Karena kalau kabut yang dihasilkan itu terlalu besar-besar, itu akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Dan itu juga nggak baik untuk mesin ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.